Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayesa Nadia Safitri, absen 7 dari 10 MIPA 6. Akan menjelaskan bab ekologi. Apa sih ekologi itu? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan terhidup di dalam ekosistem. Nah, ekosistem sendiri adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik makhluk hidup atau tidak hidup, dan membentuk hubungan sehingga terjadilah keseimbangan lingkungan. Komponen ekosistem terdiri dari abiotik dan biotik. Abiotik adalah komponen tidak hidup. Contohnya air, tanah, udara, kelembapan, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Kemudian biotik merupakan organisme hidup. Terdiri dari produsen, konsumen, detritivore, dan decomposer. Organisme biotik yang pertama, produsen. Semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Kemudian, biotik konsumen. Semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof masuk ke dalam konsumen. Konsumen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora mendapat zat organik langsung dari produsen. Karnivora mendapat zat organik langsung dari konsumen. Sedangkan omnivora mendapat zat organik dari produsen dan konsumen. Yang ketiga ada detritivore. Pengertiannya adalah organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses secara kimia. Contohnya rayap dan teripang. Kemudian yang terakhir decomposer, yaitu menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat organik. Contohnya bakteri dan jamur. Yang kedua, interaksi antar komponen ekosistem. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama ataupun berbeda. Interaksi ini mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia yang terdapat beberapa interaksi antar spesies. Interaksi yang pertama yaitu netralisme. Pengertiannya adalah masing-masing spesies tidak terpengaruh interaksi. Contohnya ayam dan kucing. Yang kedua, kompetisi, yaitu spesies yang terlibat saling menghalangi. Contohnya dua pejantan singa saling memperebutkan satu betina. Yang ketiga, komensalisme. Contohnya hiu dan ikan remora, yaitu salah satu pihak untung dan pihak lainnya tidak terpengaruh. Yang keempat, amensalisme. Salah satu pihak dirugikan dan pihak lain tidak terpengaruh. Contohnya, Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Yang kelima ada parasitisme, yaitu salah satu pihak dirugikan dan satu lagi untung. Contohnya, tali putri dan inangnya. Yang keenam ada mutualisme, yaitu kedua spesies dapat keuntungan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kemudian yang ketujuh ada protokooperasi. Masing-masing pihak untung, tapi interaksi ini bukan keharusan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Yang ke-8 ada predasi. Ia merupakan interaksi makan dan dimakan antara organisme. Contohnya antara karnivora dengan herbivora. Yang ketiga ada aliran energi. Energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang tidak dapat dimusnahkan tapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Nah, aliran energi ini dibagi menjadi 2, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sendiri merupakan jalur perpindahan energi dari satu tingkat trafik ke tingkat trafik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dengan kompleks. Di sini ada contoh rantai makanan perumput dan rantai makanan direktrus. Kemudian ada contoh jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini sebenarnya bergabung-gabungan dari rantai makanan menjadi satu sehingga lebih kompleks. Nah, yang keempat ada piramida ekologi. Yang pertama ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat trofik. Kemudian ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Kemudian yang terakhir ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu.
Mida biomasa didasarkan pada pengukuran berat atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Yang kelima ada daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia sendiri adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, daur biogeokimia ini ada 5. Yang pertama, daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah daur karbon. Daur karbon adalah ketika karbon membentuk kerangkan molekul-molekul organik yang esensial untuk semua organisme. Nah, pada saat daur karbon ada beberapa proses kunci. Yang pertama, karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer merupakan hasil dari respirasi manusia, hewan, erupsi vulkanik atau letusan gunung, dan hasil pembakaran. Kemudian yang kedua, fotosintesis pada tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan-bahan bakunya untuk membentuk molekul organik. Nah, yang ketiga ada molekul organik, seperti selulosa dan karbohidrat lainnya akan digunakan oleh hewan dan manusia melalui proses. Yang kedua ada daur nitrogen. Nah, daur nitrogen terjadi ketika nitrogen merupakan bagian dari asam amino, protein, dan asam nukleat. Di sini juga ada beberapa proses kunci. Yang pertama, fiksasi, yaitu nitrogen di udara diubah menjadi amonia oleh cyanobacteria. Yang kedua, asimilasi, yaitu tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion nitrogen. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang merekam makan. Kemudian yang ketiga ada amonifikasi. Jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium oleh bakteri, mikrokokus, dan jamur. Nah, yang keempat ada nitrifikasi, yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosmonas mengoksidasi monium dan mengubah amonia dari nitrit menjadi nitrat. Yang kelima ada denitrifikasi, yaitu proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen untuk menyelesaikan siklus nitrogen. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Kemudian ada daur air. Seperti yang kita tahu, air sangat penting dan paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Sehingga daur air ini termasuk salah satu daur yang penting. Nah, ada beberapa proses kunci juga. Yang pertama adalah proses utama yang mendorong siklus air adalah evaporasi air oleh energi surya. Kondensasi uap air menjadi awan dan hujan. Kemudian ada transpirasi oleh tumbuhan darat, juga menggerakkan cukup banyak air ke atmosfer. Yang ketiga ada aliran permukaan dan air tanah dapat mengembalikan air ke lautan sehingga menuntaskan siklus air. Yang keempat ada daur fosfor, di mana organisme memerlukan fosfor sebagai penyusun utama nukleat serta penyusun tulang dan gigi, sehingga fosfor cukup penting untuk kehidupan makhluk hidup juga. Nah, di sini proses kunci yang ada di daur fosfor yang pertama, di alam fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor organik pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Yang kedua, fosfat yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen. Dan yang terakhir, melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Yang terakhir ada daur sulfur. Nah, sulfur banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur juga dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat, sehingga sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein. Nah, proses kunci yang ada di daur sulfur yang pertama, sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Yang kedua, melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, sulfur akan terurai secara anaerob menjadi sulfat, secara aerob menjadi gas sulfur dan sulfida. Yang ketiga, oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksida menghasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur dioksida lagi membentuk sulfat dalam tanah. Nah, yang keenam ada suksesi. Suksesi sendiri adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi akan berakhir pada ekosistem klimaks yang telah mencapai keseimbangan. Suksesi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah,
Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Nah, gangguan berat tersebut antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, endapan lumpur, dan sebagainya. Nah, kemudian suksesi yang kedua adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Nah, pada suksesi sekunder ini, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari habitatnya sendiri dan sebagian lainnya berasal dari luar. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.